kembali ke Amerika Serikat, dan mendarat sesuai kebutuhan di bandara kecil di utara Burlington, Vermont. Kota Burlington hanya berjarak 60 km dari perbatasan AS Kanada, dan bandara kecil di utaranya bahkan berjarak kurang dari 20 km dari perbatasan. Bandara ini secara bertahap telah ditinggalkan oleh sistem penerbangan sipil selama bertahun-tahun, dan saat ini terutama digunakan oleh klub terbang swasta. Karena pengatur lalu lintas udara tidak menjelaskan melalui radio mengapa penerbangan tiba-tiba harus kembali. Penerbangan tersebut harus mendarat di bandara yang hampir ditinggalkan oleh sistem penerbangan sipil. Kapten bertanya kepada pihak lain melalui radio mengapa mereka ingin dia kembali. Namun pengatur lalu lintas udara hanya memberitahu mereka bahwa perintah untuk kembali dikeluarkan oleh pengatur lalu lintas udara Amerika. Dan mereka tidak mengetahuinya, namun awak pesawat harus menerbangkan pesawat kembali. Jika tidak, awak kapal dapat ditangkap karena menolak mematuhi kontrol udara. Wajar saja, pilot tidak berani melanggar instruksi pengatur lalu lintas udara. Jadi pesawat tersebut meninggalkan jejak melingkar di Teluk Hudson dan kembali ke Amerika Serikat. 2 jet tempur F-35 dari Garda Nasional Vermont juga segera lepas landas dan menuju wilayah udara Kanada untuk menerimanya. Saat ini, Oliver melihat di software penerbangan bahwa pesawat yang disewa Pavel telah menyelesaikan putaran baliknya dan terbang kembali ke Amerika Serikat. Dia melaporkan kepada Victoria, "Lord, pesawat telah kembali." Segera setelah dia selesai berbicara, dia menerima informasi intelijen lain dari pengintai dan segera melaporkan ke Victoria, "Lord, saya baru saja menerima kabar dari pengintai di depan. 2 F-35 dari Garda Nasional Vermont lepas landas dalam keadaan darurat dan terbang ke utara menuju Kanada. Diperkirakan untuk memantau pesawat yang menjemput Pavel." Victoria mengangguk dan berkata dengan tenang, "Jika Pavel dan harta karunnya benar-benar ada di pesawat ini, harta karun itu pasti akan jatuh ke tangan militer AS terlebih dahulu." Keluarga Rothschild berakar kuat di Amerika Serikat. Karena mereka kehilangan barang, militer AS pasti akan mengembalikannya kepada mereka. Setelah itu, Victoria berkata dengan dingin, "Beritahu Robbie dan segera mobilisasi semua agen rahasia yang tersembunyi di Departemen Keamanan AS untuk mengikuti mereka secara komprehensif. Dalam operasi ini, dipastikan terlebih dahulu di bandara mana pesawat akan mendarat. Kalau begitu cari cara untuk memastikan apa barang antik yang dicari Pavel dan keluarga Rothschild ada di pesawat. Dan pada saat yang sama segera mengirimkan seluruh personel yang ada ke bagian utara New York. Bersiaplah, dan setelah dipastikan benda itu ada di pesawat, segera ambil tindakan dan ambil kembali dengan cara apapun." Oliver merasa ngeri, dan butuh waktu lama baginya untuk sadar kembali. Dan berkata dengan gugup, "Lord, jika Anda mendapatkannya langsung dari tangan Badan Keamanan Nasional, apa semuanya akan menjadi tidak terkendali?" Setelah itu, dia dengan cepat menyarankan, "Saya merasa jika benda itu benar-benar ada di pesawat ini. Kalau begitu kita bisa menunggu Badan Keamanan Nasional mendapatkan barangnya. Setelah mengembalikannya ke keluarga Rothschild, lalu ambil kembali barang itu dari keluarga Rothschild." Victoria berkata dengan ekspresi tegas, tanpa keraguan, "Tidak, asalkan benda itu dipastikan ada di pesawat ini, itu tidak akan diizinkan untuk sesaat. Jika kecelakaan lain membuatku melewatkannya, Fondasi Black Mamba yang berusia lebih dari 300 tahun juga akan terkena dampaknya. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkannya sebelum Badan Keamanan Nasional mengetahui tujuan dari hal ini." Oliver terkejut mendengarnya. Dia tidak mengerti mengapa Victoria, siapa yang selalu berhati-hati dan mengambil risiko besar kali ini,
Mencuri barang dari Departemen Keamanan Dalam Negeri di Amerika hampir sama dengan serangan teroris skala besar. Begitu insiden itu terjadi, tidak peduli apa itu berhasil atau gagal, Black Mamba akan menjadi musuh nomor 1 Amerika Serikat. Ini hampir sama dengan mencari kematian. Apapun yang terjadi, mereka tidak boleh mengambil risiko sebesar itu. Namun, Victoria tidak berpikir demikian. 400 tahun dari 500 tahun masa hidupnya telah berlalu. Sekarang dia akan memasuki usia paruh baya dan usia tua yang sebenarnya. Fondasi Black Mamba yang berusia 300 tahun tentu saja penting. Tapi tidak ada yang lebih penting daripada nyawanya sendiri. Selama bertahun-tahun, usahanya untuk menemukan rahasia keabadian dan memperpanjang hidupnya hingga 1000 tahun berulang kali membuat frustrasi. Terakhir kali dia berada di gunung waktu itu, dia kembali mengalami pukulan hebat dan ketakutan yang membuatnya semakin cemas. Dia juga menjadi semakin tidak percaya diri untuk memperpanjang masa hidupnya hingga 500 tahun. Dan merasa keinginan tersebut hampir mustahil terwujud. Namun kemunculan Shifang Baozu tiba-tiba menghidupkan kembali harapannya untuk memperpanjang umurnya selama 1000 tahun. Dia memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya bahwa dia harus memanfaatkan kesempatan emas ini apapun yang terjadi. Karena ini mungkin kesempatan terakhir Lord memihaknya, dia harus mencoba yang terbaik untuk memahaminya. Victoria mengetahui latar belakang Shifang Baozuang. Shifang Baozuang adalah senjata nasional penting yang dapat melindungi negara. Dia tahu betul bahwa meskipun kekuatan sihir Shifang Baozuan telah menurun setelah bertahun-tahun, kekuatan sihirnya yang tersisa pasti akan sangat membantu individu atau kelompok kecil dan menengah. Keluarga Rothschild pemiliknya tidak memahami energi spiritual, budidaya, atau pemahaman tentang inti pembentukan Shifang Baozu. Mereka telah berkembang selama 2 hingga 300 tahun hanya dengan memegangnya secara diam-diam. Oleh karena itu, menghadapi Shifang Baozu, Victoria merasa bahwa upayanya untuk memperpanjang hidup hampir sia-sia. Apa arti hidup dan mati Black Mamba? 100 tahun kemudian, jika dia meninggal, apa dia masih akan menyerahkan Black Mamba kepada keturunan keluarga Zack agar bebas dan tidak terkendali? Itu hanyalah mimpi bodoh. Jika dia pasti mati dalam 100 tahun, apa pentingnya keberadaan Black Mamba? Akan lebih memuaskan jika membiarkan mereka semua dikubur bersama mereka sendiri. Lalu, bagaimana jika setelah operasi ini, Black Mamba akan memprovokasi Amerika Serikat dan dikepung serta ditindas oleh Amerika Serikat? Dengan kekuatannya sendiri, meskipun Victoria tidak dapat melindungi seluruh Black Mamba, masih sangat mudah untuk menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi dan menjalani sisa 100 tahun dengan cara yang membumi. Dan jika petualangan ini memungkinkan dia mendapatkan Shifang Baozu, kemudian kekayaannya secara keseluruhan akan meroket, dan peluangnya untuk mendapatkan rahasia keabadian akan jauh lebih besar. Bahkan mungkin saja hal ini akan membawa terobosan besar dalam budidaya, selama dia menemukan kesempatan untuk memperpanjang hidupnya hingga 1000 tahun. Black Mamba akan hilang, dan dia bisa membangun yang baru. Terlebih lagi, bagaimana jika hal itu menyinggung Amerika Serikat? Puluhan atau 100 tahun kemudian, semua pejabat tingkat tinggi di Amerika Serikat akan dimakamkan. Dan segala sesuatu tentang Black Mamba akan terhapus selama bertahun-tahun. Siapa yang masih merindukan Victoria selama 100 tahun? Ketika saatnya tiba, dia akan mengubah penampilannya, menciptakan Black Mamba yang lain, dan hiduplah 500 tahun lagi. 500 tahun itu adalah 500 tahun ketika tangan dan matanya bisa mencapai langit. Pada saat itu, Black Mamba kecil tidak lagi dapat menarik perhatian. Namun, jika dia ragu-ragu dan menyebabkan perubahan apapun pada gedung harta karun Shifang,
Ini pasti akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Memikirkan hal ini, Victoria memperkuat keyakinannya. Dia berdiri dan berkata dengan dingin, "Ayo pergi ke utara menuju perbatasan AS Kanada dulu. Setelah informasi pastinya datang, kita akan pergi ke bandara yang ditunjuk oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk melihat apa yang terjadi." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.